ya. Jadi kalau terasa agak pening mendengar uraian-uraian di sini, kama qala guru saya yang mengajari kitab ini, kata beliau, bukan berarti kita tidak mampu untuk memahami kitab ini, bukan. Tapi Allah belum memberikan futuh terhadap kita sekalian untuk memahami tersebut. Jadi untuk memahaminya, tadorukan hati kita, tahosukan jiwa kita bahwa kita sedang mempelajari salah satu dari ilmu-ilmu Allah yang sebagaimana disabdakan atau dimakolahkan oleh Sayyidina Ali, bahwa salah satu syarat untuk mencapai ilmu pengetahuan, lan tanalal ilma illa bisittatin, tidak akan mencapai, tidak akan terkuasai itu ilmu pengetahuan illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara. Salah satunya watuluz zaman. Tuluz zaman itu adalah lamanya kita belajar. Mungkin kalau secara formal SD atau TK lah ya, TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 3 12 14 ditambah S1 4 tahun lah sekarang, 18 tambah S2 2 tahun, jadi 20 ya, ditambah S3 3 tahun sama dengan 23 tahun. 23 tahun saja para dokter tidak begitu menguasai keilmuannya pas waktu itu, tidak. Justru rata-rata ilmu difahami, dikuasai dengan mempelajari sendiri. Artinya di bangku kuliah, katakanlah 6 semester itu beberapa pertemuan, 1 bulannya itu kadang 3 atau 4 dikali 6, 5 lah ya, dikali 5 sama dengan 20 pertemuan, satu judul, subjudul. Nah, 20 pertemuan itu ditambah dikurangi dengan ujian dan juga libur. Bisa-bisa 20, 18, 17 atau 16 pertemuan lah ya. 16 pertemuan. Kalau seandainya satu bab, kadang 1 buku juga itu. 1 buku, misalkan metodologi penelitian atau mustalahul hadis. Dalam 1 semester hanya dalam 14 pertemuan, tidak mungkin. Tidak mungkin kita paham semua mustalahul hadis dalam 14 pertemuan. Saya alhamdulillah mempelajari mustalahul hadis itu 3 tahun. Sanawiyah kelas 1, sanawiyah kelas 2, sanawiyah kelas 3. Kalau zaman dulu mah tidak ada kelas 10, 11, 12 enggak ya. Di Madrasah Aliyah Keagamaan itu dipelajari mustalahul hadis. Nah, itu satu kitab tipis saja mempelajarinya 3 tahun. Kalau ini satu babnya itu rata-rata 5 atau 4 lembar. 4 lembar. Ada yang 4 lembar, ada yang 2 lembar ini ya. Dikali 24 bab. 24 bab. Kali 4 ya 100 halaman lah ya, 100 halaman. 100 halaman pun itu memakan waktu bertahun-tahun. Ini udah hampir 1 tahun, udah 1 tahun lepas ya. Karena dulu dimulainya Syawal kalau nggak salah ya. Syawal ini baru 6 bab kita terpelajari, itu pun belum selesai nih, beberapa paragraf lagi, 2 paragraf lagi. Nah, baru 6 bab, sedangkan ini ada 24 bab. Jadi kekurangannya 12 ditambah 6, 18 bab ya. Berarti sekitar 4 tahun yang mempelajari kitab ini. Ya, insya Allah bisa dipercepat ya, insya Allah bisa dipercepat. Tapi jangan berharap saya cepat menghatamkan, tidak. Saya tabaruk kepada Gus Baha dan juga guru-guru saya yang lainnya.
bahwa di dalam mempelajari kitab khususnya At-Turas. Turas itu kitab kuning yang dimana itu literatur tentang keislaman, itu ya dibawa enjoy aja. Ada masuk pemahaman ya alhamdulillah, tidak masuk pemahaman pun dengan duduknya kita di majelis taklim sudah berkah luar biasa ya. Intinya adalah mudah-mudahan Allah semakin ridho kepada kita, kita pun semakin ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara hakikat dengan syariat nyambung tuh di situ ya. Kita secara makhluk itu bersyariat dan Allah sebagai Khalik menurunkan hakikatnya. Jadi hakikat dengan syariat bertemu. Bertemu dengan apa? Dengan usaha dan doa, gitu ya. Kalau kita mau usaha dan doa, al-insanu bitafkir wallahu bitaqdir. The man exposes and the God disposes. Manusia itu hanya berusaha, adapun yang menentukan ya tetap Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti halnya terus terang saya belajar sholat itu puluhan tahun tapi tetap aja nggak bisa ya. Kurang tumakninah lah, kurang mujahadah lah, kurang makharijul huruf, sifatul huruf, dan juga tentang waqaf dan ibtida ya, tidak sempurna. Tapi orang yang mu'alaf, salah satunya Ruben Onsu itu ya. Ruben Onsu itu mu'alaf. Ruben Onsu mu'alaf belajar sholat. Kebetulan belajar sholatnya pas Ramadan, pas menjelang Lebaran, guru pembimbingnya pulang kampung, otomatis dia nggak bisa sholat ya. Tapi keajaiban terjadi. Dia melaksanakan sholat sempurna, ya menurut dia gitu ya, sempurna. Saya bahkan hafal katanya surat-surat yang pendek-pendek dan bacaan-bacaan yang lain. Subhanallah, itulah takdir Allah ya. Yang orang yang baru belajar bacaan sholat, gerakan sholat, dan hakikat sholat itu langsung bisa karena Allah yang menggerakkan. Tapi saya bertahun-tahun belum bisa itu yang namanya sholat ya. Masya Allah. Apakah saya putus asa? Enggak ya. Saya mah cuma berusaha aja mempelajari, sebelum sholat dipelajari ini. Adapun sempurna atau tidaknya, nyanggakeun ka Gusti Allah gitu. Orang Sunda mah nyanggakeun ka Gusti Allah. Baik. Kita lanjutkan materi yang pekan kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah sebagaimana akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Yakni atau tegasnya ittasifu bi sifatillahi taala. Bersifatlah sebagaimana Allah bersifat atau Allah memiliki sifat. Fatalabbasu, fatalabbasu khila'a sifatillahi, maka kita bisa menggunakan sifat-sifat Allah ba'da khalqis sifatil basyariyati, setelah melepaskan sifat-sifat basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan kita. Tapi basyariyah di sini bukan dalam artian semua dilepaskan. Makan, minum, istirahat, bercanda, tertawa ya. Jangan dikira bahwa Rasulullah itu serius terus, enggak. Rasulullah banyak dikabarkan di dalam hadis sahih itu bercanda dengan istri-istrinya, bercanda dengan putra dan putrinya walaupun dalam keadaan masih kecil gitu ya. Rasul itu menyesuaikan keadaan. Kalau dalam peperangan ya garang, seperti orang yang siap membunuh dalam haknya, atau ketika berada di lingkungan sahabat-sahabatnya, beliau bersikap sebagaimana bapak terhadap putranya, betapa sangat sayangnya kepada umatnya. Pun ketika berada di tengah-tengah keluarganya, mohon maaf ya, Rasulullah itu jenaka dalam artian humoris. Salah satu buktinya dengan mantunya gitu ya, Sayyidina Ali. Suatu saat Rasulullah
bersama para sahabat di sampingnya Sayyidina Ali itu disuguhi kurma. Emang masyarakat Arab salah satu makanan pokoknya kurma ya, kurma, gandum dan adas. Adas itu kacang ya. Kalau kita kacang polong tuh, atau ada yang kacang dari Arab tuh, itu salah satu makanannya ya. Tiga salah satunya apa? Kurma, gandum dan adas. Rasulullah di sampingnya ada Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa beliau ketahui, Sayyidina Ali menyodorkan tanpa kesempatan Rasulullah biji kurma di hadapan beliau. Kan biasanya makan disimpan gitu. Sayyidina Ali simpan sama Rasul. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Rasulullah ketika dikatakan, Masya Allah, katanya, Rasulullah saking senangnya pada kurma, itu sampai banyak kali katanya makanan kurma. Kita mau baru sedikit, beliau sudah banyak, 2 kali lipat. Rasulullah dibilang seperti itu, tidak marah, tapi justru dengan tersenyum. Doyanan mana antara saya dengan Sayyidina Ali, katanya. Kalau saya banyak ini, sedangkan Sayyidina Ali dimakan sama biji-bijinya. Itu salah satu bahwa Rasulullah itu humoris di hadapan keluarganya. Bahkan tidak jarang bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan Siti Aisyah masih, mohon maaf ya, masih kalau hitungan kita di bawah umur lah ya, menikah dengan Rasul menurut satu riwayat usia 7 tahun dan satu rumah usia 9 tahun. Usia 9 tahun bagi kita di Indonesia itu usia kelas 3 SD, kelas 3 SD. Dikabarkan bahwa Siti Aisyah senang boneka. Padahal Rasul menyatakan bahwa mohon maaf hadisnya lupa lagi ya, bahwa rumah yang ada gambar dan patung itu kan boneka itu patung-patung juga, cuma dikondisikan dengan anak-anak. Masa ada harimau tersenyum gitu, badak tersenyum dan lain sebagainya. Siti Aisyah, ketika Rasulullah mengetahui Siti Aisyah senang boneka, maka Rasulullah ketika mengetahui di rumahnya ada boneka tidak menjadi masalah, bahkan membiarkan Siti Aisyah bermain dengan boneka. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ketika masuk rumah Siti Aisyah dengan Rasulullah, saat itu Siti Aisyah sedang bersama biduanita, penyanyi perempuan maksudnya ya, penyanyi perempuan yang mendendangkan lagu-lagu Arab. Tapi bukan lagu-lagu musyrikan, ini mah lagu-lagu Arab lah. Pokoknya tentang syair-syair kearaban. Kemudian Sayyidina Abu Bakar masuk lalu menghardiklah Siti Aisyah. Wahai Aisyah, kamu tidak tahu apa ini rumah yang paling istimewa. Ini rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kamu memasukkan biduanita? Kebetulan pas saat itu adalah datang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah segera meledai, biarkan saja wahai Abu Bakar, nyebutnya Abu Bakar ya, kalau kita Sayyidina Abu Bakar. Biarkan saja Abu Bakar, itu adalah kesenangannya. Asal tidak mengganggu tentang keakidahan, tidak masalah. Luar biasa. Dan di satu riwayat Rasulullah membiarkan Siti Aisyah menonton pertunjukan musik-musik. Kalau dibahasakan dalam hadis bertelekan gitu. Rasulullah begini nih. Siti Aisyah di atasnya. Itu kan sambil nonton musik-musik gitu ya. Jadi di situ dikondisikan bahwa tidak semuanya apa yang disabdakan oleh Rasulullah saklek begitu adanya. Dalam satu hadis, lau saraqat Fatimah tabni Muhammadin, kalau seandainya Fatimah putrinya Rasulullah mencuri, katanya, laqata tuha, maka saya sendiri yang akan memotong tangannya. Dalam hadis memang seperti itu, dalam artian hukum itu mengikat. Tapi kalau ketika dihadapkan dengan keadaan sosial yang orang tersebut harus melakukan seperti itu, ternyata para sahabatnya
tidak melakukan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, karena itu mengedepankan sisi manusiawinya, mengedepankan kalau para guru saya menyatakan fikih tasawufi. Fikih memang dibungkus tapi dengan rasa tasawuf gitu ya. Salah satunya ketika Sayyidina Umar melaksanakan patroli Sayyidina Abu Hurairah ya. Sayyidina Abu Hurairah kebetulan sedang patrol jaga Baitul Mal. Ternyata ada yang mencuri, dan setelah ditanya bahwa orang itu mencuri karena keluarganya berhari-hari tidak makan. Subhanallah. Melihat kondisi seperti itu, maka Sayyidina Abu Hurairah tidak memotong tangannya. Kenapa? Karena ada sisi manusiawinya. Karena dia mencuri tersebut bukan karena ingin menambah harta, bukan, tapi untuk mempertahankan hidup. Nah, di situ ya, hukum dikesampingkan, maka mengesampingkan kemanusiaan. Itulah fikih tasawufi, ya. Kemudian di sini juga sama. Apa ini? Ba'da khalqi sifatil basyariyah. Bisa berakhlak seperti akhlaknya Allah itu setelah kita melepaskan sisi basyariahnya. Ada sisi basyariah yang baik, ada sisi basyariah yang buruk. Sisi kemanusiaan yang baik diantaranya makan, minum, istirahat, bersandar dan lain sebagainya. Sisi basyariah yang jelek adalah seperti halnya marah, kemudian dendam, kemudian hasad dan lain sebagainya. Nah, itu dikikis habis-habis. Maka setelah mengikis habis sifat-sifat basyariah kemanusiaan yang kasar atau yang tidak baik, insya Allah kita bisa berakhlak seperti akhlaknya Allah. Kama qala Allah Ta'ala fi hadisil qudsi, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang tidak termaktub di dalam Al-Quran dan juga tersendiri di atas hadis, tapi dibahasakannya oleh Rasulullah SAW. Qala Allah Ta'ala. Nah, begitu ya. Allah berfirman, tapi dibahasakan dengan bahasanya Rasulullah SAW. Maka itu disebut dengan hadis qudsi, gitu ya. Tidak termaktub di dalam Al-Quran, tapi ada di dalam hadis yang Rasulullah SAW sendiri mengkaitkan kepada Allah, menisbahkan kepada Allah dengan lafaz qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi. Bagaimana firman Allah di dalam hadis qudsi? Idza ahbabtu, apabila aku mencintai seseorang, dan seorang hamba, kuntu, maka aku ada lahu baginya, sam'an, seperti halnya pendengaran, wa basaron, dan juga penglihatan, wa yaddan, dan juga tangan, wa lisanan, dan juga lisannya. Fabi yasma'u, maka dengan aku dia mendengar, wabi yubsiru, maka dengan penglihatanku dia melihat. Maksudnya di sini jangan menyamakan sifat ini dengan sifat Allah dengan sifat manusia, jelas berbeda. Mumatsalatun lil hawadis, tetap kita menggunakan term ilmu tauhid ya, bahwa Allah dan makhluk pasti berbeda, walaupun ada sifat-sifat yang Allah menyamakannya. Seperti yang begini, kenapa Allah menyandingkan namanya dengan nama makhluknya? Bagaimana sandingannya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika Nabi Adam alaihi salam mengetahui ada di alal qawaimil arsy maktuban, di atas tiang-tiang arsy tertulis kalimah la ilaha illallah. Kemudian Allah bertanya, "Ya Adam, lama arafta bi anna Muhammadan walam akhluqhu." Bagaimana kamu mengetahui ada seseorang yang bernama Muhammad padahal aku belum menciptakannya? Nah, jawablah Nabi Adam dengan kalimat lamma khalaqtu, ketika engkau menciptakan aku ya Allah, rafa'tu ra'si, aku mendongakkan kepala, wa ra'aitu 'alal qawaimil arsy, dan aku melihat pada tiang-tiang arasy maktuban la ilaha illallah.
Itu Allah istilah kata merendahkan diri kepada seorang makhluk yang namanya Nabi Muhammad SAW karena kecintaan beliau kepada beliau, kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ibarat kata di sisi lain Allah merendahkan diri, di sisi lain Allah mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Padahal kedudukannya Khalik dengan makhluk, Khalik pencipta, makhluk yang dicipta, ya jelas berbeda. Tapi kemahaagungan Allah, kemahamurahan Allah, Allah betapa sangat tawaduknya kepada Nabi Muhammad SAW, dan betapa Allah mengagungkan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi dulu saya pernah ditanya, aduh ngapain katanya mengagung-agungkan Nabi Muhammad dengan adanya perayaan Maulid dan lain sebagainya gini-gini ini, apakah di zaman Rasul tidak ada orang yang mengagungkan Rasul? Sejak kapan Rasul diagungkan? Nah, jawabannya gampang. Sejak Allah mengagungkan Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum Nabi Muhammad diciptakan, sebelum Nabi Adam diciptakan, itu tiang-tiang arasy sudah tertulis dengan kalimat La ilaha illallah, yang tidak akan sah seseorang yang dari non-muslim ketika hendak masuk Islam hanya mengatakan satu saja, asyhadu alla ilaha illallah saja gitu ya, tanpa Nabi Muhammad, atau hanya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah saja. Nah, tidak, harus seimbang antara syahadatullah dan syahadatul Rasul. Syahadat Allah dengan syahadatul Rasul, yakni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan itu syaratnya ada 3. Pertama, iqraru bil lisan, mengucapkan dengan lisan, harus terdengar suaranya, kelihatan rangkaian huruf-hurufnya, dan orang memahami apa yang dimaksud sebagai saksi. Nah, gitu ya. Kemudian wa tasdiqu bil qalbi, dan membenarkan di dalam hati, mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kemudian yang ketiga adalah wa'malu bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Bagaimana kalau satu pincang tidak ada, misalkan tidak tasdik, tidak mengakui, tidak sah, walaupun diucapkan dengan fasih, walaupun diucapkan belajar kepada sebelumnya, belajar kepada ulama-ulama yang fasih bacaannya, tapi tidak tasdik, tidak mengakui dalam hati, tidak sah. Kemudian bagaimana kalau tidak mengamalkan? Sama, tidak sah. Ngucapin mah ngucapin, tasdik mah tasdik, mengakui, namun tidak ada niatan untuk mengamalkan, tidak sah itu mah ya. Atau bagaimana kalau seandainya tasdik mah tasdik, mengakui, kemudian wa'malu bil arkan, mengamalkan dengan perbuatan. Salah satunya Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, keponakan saya ini adalah utusan Allah, dan Allah adalah maha segala-galanya. Wa'malu bil arkan, itu amalan apa yang bisa melebihi Abu Thalib? Tidak ada. Kenapa? Karena dia membesarkan Nabi Muhammad SAW dari usia 8 tahun menurut satu riwayat sampai menjelang pernikahan dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Amalan apa yang bisa melebihi amalan Abu Thalib? Nggak ada. Kenapa? Karena manusia agung ada di tangan beliau. Cuma sayangnya beliau tidak iqraru bil lisan. Amalkan, tasdik, mengakui, tapi tidak ikrar bil lisan. Sayang sekali, menurut para ulama, min jumlatil ulama ilmu mufassirin, dari ulama-ulama ahli tafsir, hukuman yang paling ringan di akhirat nanti itu adalah bagi manusia musyrik tapi sangat beriman kepada Allah dan mengakui melindungi Rasulullah SAW, itu Sayyidina Abu Thalib ya. Yang paling ringan, taruhlah ini misalkan neraka gitu, ini keraknya neraka, kemudian api menyalanya sampai sini nih, kemudian asapnya hadir. Ini tuh ujungnya asap, itu ujung asapnya saja sampai menggelagakan otak dan seluruh tubuhnya. Begitu ada siksaan Allah,
hancur tubuhnya, diciptakan lagi, hancur lagi, diciptakan lagi, hancur lagi. Sampai kapan itu? Ya selamanya. Masya Allah ya. Hidup dalam kenelangsaan yang selamanya. Padahal kesalahannya cuma sedikit. Apa itu? Dia merasa enggan untuk mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW utusan Allah dan Allah tiada Tuhan selain Allah. Itu karena khawatir hak-hak sebagai pemimpin Quraisy akan diberangus oleh penduduk Quraisy. Tidak diakui lagi sebagai pemimpin, tidak dimakamkan tidak dimakamkan di pemakaman pembesar Quraisy, dan juga tidak diakui hak-hak dia dan keluarganya. Cuma gitu doangnya, cuma gitu doang. Makanya jangan sampai terkecoh dengan penilaian orang. Penilaian orang mah sesaat. Misalkan, mohon maaf ya, saya dulu punya sahabat, setahun penuh saya dijajanin aja pas doa sanawiyah tuh ya, pas doa sanawiyah. Saya mengakui bahwa beliau sangat baik, tapi suatu saat beliau maklum agak marah sedikit gitu ya, teman sebangku saya sih marah sedikit, saya jadi nggak disebutin saya namanya, si eta katanya galak amat gitu. Nah, itu kan berubah, setahun berprasangka baik tapi dengan sesaat bisa berubah. Itu ya. Kalau beliau qori nasional itu, yang juara nasional di Palu. Masya Allah. Saya juga sebenarnya kepengennya bidang Al-Quran kayak Al-Mukarram Ustaz Samsul ya. Pesantren di Al-Quran, kemudian kuliah di asrama tahfidz dan lain sebagainya. Ternyata Allah memberi lahan khidmah untuk menggali dalam kitab turoth. Ya nggak masalah sih, sama-sama dakwah, tapi bidangnya tidak sebagaimana saya harapkan gitu. Saya belajarnya belak keceprot gitu ya, tidak terlalu serius, kemudian suara tidak mendukung dan lain sebagainya. Padahal guru saya qori nasional, qori internasional, Kiai Haji Dr. Qori Ahmad Syahid Cicalengka Bandung. Kemudian teman sebangku saya qori nasional. Kemudian guru saya lagi hafiz Quran cuma dalam jangka waktu 2 bulan. Kemudian di Situbondo kepala kamar saya sampai sekarang masih jadi kepala kamar itu. Belum keluar besar, belum pas saya tanya, Kiai, kenapa belum berhenti pesantren? Saya belum sampai ilmunya. Allahu Akbar. Usia sudah 62 tahun masih mengakui bahwa saya belum ada apa-apanya. Padahal kalau dia keluar aja dari situ jadi ulama besar itu ya. Masya Allah. Saya nggak ketaikan nama saya. Jadi mohon maaf. Terutama Al-Mukarram Ustaz Samsul nih. Kalau bacaan saya jelek, kalau bukan guru saya yang jelek, bukan, sayanya aja yang jelek. Kalau guru saya, Masya Allah, qori internasional. Nah, ini perbedaan antara sifat Allah dengan sifat makhluknya. Fabi, maka denganku yasma'u, dia mendengar. Wabi, dan denganku dia yubsiru, melihat. Wabi, dan denganku dia yabtishu, marah. Wabi, dan denganku dia yantiku, berbicara. Wafi, dan denganku dia yamshi, berjalan. Maksudnya Allah ketika dia berjalan, maka ketika manusia berjalan, kalau Allah sudah mencintai, maka yang berjalannya adalah Allah, diperjalankan oleh Allah. Marahnya karena Allah, melihatnya melihat karena Allah, mendengarnya mendengar karena Allah, berbicaranya berbicara karena Allah. Apa ini? Fatuhadzibu, maka bersihkanlah, mimma, dari segala sesuatu, siwallahi ta'ala, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu dari kurikulum tasawuf tazkiyatun nafs, membersihkan diri, adalah membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela
kemudian menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Pertama, rumusannya huruf hijaiyah ta, kho, jim. Kho, ha, jim. Dibalik ini kan biasanya jim, ha, kho. Ini kho dulu, kho, ha, jim. Apa tuh kho? Takhalli, mukhaliyatun nafsi an sifatil mazmumati. Mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela, marah, sum'ah, khianat, kidib, dan lain-lain, dibersihkan oleh kita supaya menuju pembersihan jiwa, menuju tazkiyatun nufus, tasfiyatil qulub wa tazkiyatun nufus, lembutnya hati dan bersihnya jiwa. Itu adalah salah satu tujuan dari ilmu tasawuf. Kemudian setelah membersihkan diri dari sifat-sifat mazmumah, maka tazayyanun nafsi an sifatil bisifatil mahmudati, menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji, ikhlas, qanaah, sabar, mujahadah, dan lain sebagainya. Itu adalah sifat-sifat terpuji supaya sampai kepada tujuan, yakni tajalli. Tajalli ini ya ini takhallaqu bi khalqillah, berakhlak dengan akhlaknya Allah. Wa tasfiyatu bi sifatillah, dan bersifat dengan sifat-sifatnya Allah. Itulah disebut dengan tajalli, gitu ya. Yang tidak mungkin makom tajalli itu bisa dicapai ujung-ujung tajalli gitu ya. Enggak, ada proses-prosesnya. Itu tahalli, tajalli. Berapa lama itu? Ya, seumur hidup. Saya juga belajar ya, membersihkan diri, tapi sampai sekarang ayo gede amboknya. Itu kekurangan saya tuh. Gede ambok, tidak sabar, kemudian segala sifat-sifat jelek ada di dalam diri saya, dan hampir tidak ada sifat-sifat baik ada dalam diri saya. Bagaimana mau tajalli gitu ya, takhalitan tahali aja masih belak keceprot gitu ya. Walaupun ini sebatas teori, tapi insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama belajar dan mengamalkan. Tahadzabu mimma siwallahi ta'ala kama qala Allah ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qul ja'al haqqo wa zahaqal batila innal batila kana zahuqa. Wa qul, dan ucapkanlah olehmu wahai Muhammad, ja'al haqqu, sungguh telah datang kebenaran, wa zahaqal batila, dan batil sudah lenyap itu kebatilan. Innal batila, sesungguhnya yang batil, karena ada itu yang batil, zahuqa, itu pasti akan lenyap. Al-Isra ayat 81. Fahal sholat, maka barang siapa yang sudah mencapai derajat bisa bersifat dengan sifat Allah, berakhlak dengan sifat Allah, maqamal wawi, itu berada di dalam makomnya huruf waw, gitu ya. Kalau ta itu tasawuf, ta diambil dari kata mana ini? Taubah. Kalau seandainya diri kita senantiasa bertobat, dikit-dikit astagfirullah, dikit-dikit astagfirullah, dikit-dikit astagfirullah, atau lebih dahsyat lagi, dikit-dikit la ilaha illallah, la ilaha illallah. Guru saya di Malaysia, Kedah, itu siapa namanya? Tuan Guru Datuk Muhammad Zuki. Karena kecintaannya terhadap dua zikir, yaitu lafaz Allah dan lafaz la ilaha illallah, dikit-dikit Allah, 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 atau la ilaha illallah. Gitu aja setiap hari ya, setiap saat gitu. Karena makanya bagi murid-murid beliau, kalau beliau sedang tiba-tiba ingat sama Allah gitu ya, la ilaha illallah, subhanallah, itu menggetarkan murid-muridnya gitu ya. Tapi karena itu kecintaannya, ya insya Allah seseorang itu akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Kalau yang dicintainya zikir, ya akan bersama dengan ahli zikir. Kalau yang dicintainya
kuliner seperti saya ini akan disamakan dengan orang-orang yang gembul-gembul gitu. Jauh saya mah ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya seseorang berada di dalam makom bisa berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala, maka itu ada di dalam makomnya huruf waw, karena waw itu berasal dari kata wilayah, kewalian. Salah satu keistimewaan para wali adalah berakhlak dengan berakhlak dengan akhlak Allah dan bersifat dengan sifat-sifat Allah. Walaupun ada jelas beda antara khalik dengan makhluk, antara yang memiliki sifat hakikat asli dengan yang berusaha untuk memiliki sifat tersebut. Contoh, Allahur Rahman, Allahur Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ada seseorang yang bernama Abdur Rahman, ada seseorang yang bernama Abdur Rahim. Itu dalam artian sebuah pengharapan, sebuah doa, mudah-mudahan anak ini memiliki sifat seperti sifatnya Allah, yakni pengasih dan penyayang. Demikian ya, insya Allah mudah-mudahan dapat kita pahami, dapat kita amalkan, dapat kita istiqomahkan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.